Jar, jarimu? Ya, masalahnya gini Pak, tidak sedikit. Ini ada tadi pertanyaan dari Ibu Andri. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga ini memang pengen idealnya membangun kesatuan hati itu penting, namun tidak sedikit juga kadang-kadang orang tua sudah berusaha, namun masih ada kendala, tidak sepaham atau tidak ini. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita ingin bangkit dalam setiap keterpurukan, sedangkan kadang-kalanya keadaan di sekitar kita ini tidak mendukung, Pak. Mungkin ya itu tadi, ya bersyukur Bapak terbentuk anak, istri, semuanya mendukung walaupun dalam kesulitan ini. Tapi tidak sedikit mungkin kita temukan keluarga-keluarga yang kadang-kadang pasangannya nggak mendukung atau anaknya mungkin nggak mendukung. Kalau jika sudah itu terjadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Terima kasih. Ya, memang itu berat ya ketika suami istri hidup bersama, saling mencintai, diberkati. Tapi begitu nggak diberkati, yang satu mulai ngomel, mulai menyalahkan, akhirnya saling menyalahkan. Dan memang tidak sedikit juga ya pada masa pandemi ini justru suami istri jadi berantem karena diawali dengan, jadi iblis mulai serang satu dulu gitu ya, ekonomi gitu. Waktu duit banyak berkelimpahan ya bersukacita, baik-baik saja. Begitu uang makin sedikit, tagihan numpuk, dan susah untuk turun gaya hidup. Apalagi kalau memang sebelumnya pun, misalnya sebelum tutup atau bangkrut atau rugi itu sudah ada beda pendapat. Nah begitu rugi beneran, nah betul kan kamu tuh ngeyel, jadi berantem, bertengkar. Nah itu akhirnya saling melukai, waktu pertengkarannya sampai memberikan label negatif. Terus terang itu tidak mudah ya, tidak mudah. Sebuah kehilangan uang masih bisa dihadapi ketika suami istri sehati kayak saya. Jadi saya itu sebenarnya mengalami kehilangan besar gitu, tapi kuatnya saya itu karena saya nggak sendirian menghadapi. Ya, selain istri bahkan anak mendukung tadi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana Pak kalau istri suami istri saling menyalahkan, misalnya istri yang salah suami menyalahkan, suami yang salah istri menyalahkan, ya memang ini tidak mudah ya. Mungkin kalau saya melihat itu Ayub ya. Ayub begitu hartanya habis, sakit lagi, kan istrinya berkata begini. Dalam Ayub pasal 3 ya, Ayub istrinya berkata, kutukilah Ayub pasal 3. Kutukilah ayahmu dan matilah kau. Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Jadi istrinya itu malah istrinya yang menyalahkan iman Ayub, bahkan dan matilah kamu gitu. Menghendaki kematiannya. Ini kan berat sekali, makanya Ayub pergumulannya menurut saya berat banget. Sampai Ayub itu kalau saya rinci gitu ya, Ayub pasal 3 itu Ayub sampai Ayub itu mengucap syukur pasal 1 pasal 2. Lalu ditulis dalam hal ini Ayub tidak salah dengan mulutnya. Tapi di pasal 3 Ayub itu sempat berkata, kenapa aku nggak mati waktu lahir? Itu saking saya memahami kalau Ayub itu sampai berkata, aku dulu lebih baik kalau mati aja waktu di dalam kandungan. Karena pergumulannya berat sekali. Ayub pasal 6 itu judul perikopnya Ayub kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan Ayub pasal 10 itu Ayub sempat berkata bahwa coba deh orang lain tuh mengalami yang seperti ku alami gitu ya. Jadi misalnya istriku sakit aja atau sahabat-sahabatnya tuh yang nggak nolong dia itu juga ngalami aja seperti yang ku alami gitu. Jadi itu berat sekali pergumulannya si Ayub gitu ya. Nah, tapi yang menarik bagi saya gitu ya, setelah Ayub itu 37 pasal tidak ada satu pun kisah pemulihan. Dan itu semakin menunjukkan betapa beratnya pergumulan Ayub. Dan kita nggak tahu dari segi waktu itu berapa, tapi dari segi ayat itu 37 pasal, nggak ada satu ayat janji pemulihan pun nggak ada. Sampai akhirnya Ayub, ya mungkin istilahnya tuh bosen ya berbicara sesama manusia. Ada yang menyalahkan, ada yang menghakimi. Jadi kalau kita punya masalah, itu orang lain yang lebih berat itu kan bukan masalahnya ya. Waktu saya misalnya kebakaran, memang kita suami istri sehati. Tapi dengar omongan, kalau Ayub ini kan sahabatnya ya, Elifas, itu kan sahabat. Nah, waktu kita ngalami kebakaran, yang deket-deket kita nih, orang gereja gitu, misalnya, komentarnya apa? Kita tuh nggak tahu dia tuh dosanya apa, tapi pasti ada dosa lah. Kalau nggak, mana mungkin Tuhan izinkan.
Jadi Itu bikin tambah berat ya. komentar itu loh gitu ya, termasuk juga waktu bangkrut gitu, saya bangkrut gitu ya, usaha sepi gitu, Instagram dihack, memangnya nggak ada yang komentar begitu, ada loh yang komentar, duh kita tuh nggak tahu sih Pak Jarod tuh kayaknya ketawa-ketawa aja, tapi dosanya pasti ada, mana mungkin orang nggak punya dosa, kan kita nggak tahu di hidup sebenarnya gimana, jadi itu komentar seperti itu berat sekali. Nah, apalagi kalau yang komentar seperti itu adalah istri atau suami sendiri, kayak Ayub mengalami hal itu. Nah, tapi menurut saya dari sini saya nggak bisa kasih kesaksian ya, tapi saya ambil kesaksiannya si Ayub. Nah, Ayub waktu mengalami seperti itu, dia tuh sampai pengen mati, sampai kecewa. Tapi singkat cerita, Ayub itu di pasal 38, 39 itu dia komunikasinya ke atas sama Tuhan. Nah, ketika dia komunikasi ke atas dengan Tuhan, dia mulai berani mengangkat perkataan, Tuhan, aku tahu bahwa rencanamu tidak ada yang gagal. Coba bangkrut, semua harta benda dijarah habis, rumah roboh, 10 anak mati, anaknya mati habis, badannya sakit. Ini gimana nggak gagal gitu, gimana bangkitnya? Loh, lembu, sapi, itu dijarah semuanya loh, habis loh, habis bahkan rumahnya roboh, 10 anaknya mati semuanya. Mending dia hidup satu gitu ya, 10 mati semuanya. Itu Ayub mengalami masalah yang menurut saya habis-habisan. Tinggal satu yang hidup istri, nyalain dia. Nah, tapi di sini saya belajar dari Ayub, Tuhan saya nggak ngalami sedahsyat Ayub. Masalah saya nggak seberapa dibanding Ayub. Tapi Ayub itu berkata begini dalam Ayub pasal 40. Tuhan, aku tahu bahwa rencanamu tidak ada yang gagal. Artinya apa? Tetap berharap kepada Tuhan. Ya, kita jangan berharap sama teman, saudara bisa menghakimi, teman bisa menyalahkan, ngomongin macam-macam, berharap sama Tuhan. Nah, lalu tapi Ayub juga ada bagian bahwa dia mencabut perkataannya. Ya, Ayub pasal 42 ayat 6 itu Ayub mencabut perkataannya. Artinya dia sadar bahwa kata-katanya ada yang salah yang dia ucapkan. Lalu yang menarik lagi itu Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabatnya. Jadi Ayub justru berdoa untuk Ayub yang bangkrut, dia mendoakan sahabatnya yang tidak bangkrut. Ayub yang dijarah lembu kambing dombanya, mendoakan sahabat yang kambing dombanya banyak. Dan sahabatnya ini semuanya nggak tolong dia. Jadi mendoakan orang-orang yang nggak tolong dia gitu loh. Kalau kita mendoakan orang yang menolong, donatur kita gampang lah. Tuh kita susah ditolong ya kita doakan lah gitu. Ini sahabatnya tuh nggak ada yang nolong gitu. Wah, itu saya kagum banget sama Ayub tuh. Tapi gara-gara dia mendoakan sahabatnya yang tidak menolong, itu bukti bagi Tuhan bahwa Ayub tidak kecewa lagi, Ayub nggak kepahitan dengan sahabatnya. Dan justru setelah itu Tuhan memberkati Ayub bukan juga lewat sahabatnya ini. Kan Tuhan katakan, lalu Tuhan berkati Ayub lewat kenalan yang lama. Saudara-saudara yang jauh. Jadi kalau Anda punya masalah nih, sahabat dekat, orang dekat, banyak loh yang menghakimi. Jangan kaget tuh, itu Alkitabiah. Maksudnya kayak cerita di Alkitab. Jangan kaget, jangan kecewa. Nanti yang nolong itu yang jauh, teman SMA, teman kuliah, bahkan teman beda agama. Aduh, itu nolong gitu tuh. Ini kenapa orang baru kenal nolong gitu ya. Saya juga ngalami sekarang ini gitu, orang-orang yang baru kenal, jemaat yang baru kenal kemarin. Nolong banyak banget gitu. Jadi itu cara ajaibnya Tuhan. Tapi Ayub tetap percaya Tuhan. Dia tidak mau kecewa dengan temannya, bahkan yang menghakimi, yang menyalahkan. Itu kan pasal 3 sampai 37 itu kan penuh dengan kata-kata penghakiman teman-temannya. Kamu punya dosa kali, nggak mungkin kamu nggak dosa, nggak mungkin Tuhan menghukum kalau nggak dosa. Loh, pokoknya tuh kalimat begitu penuh di pasal 3 sampai pasal 37. Maka saya memahami banget kalau Ayub juga kecewa di pasal 6, kepahitan di pasal 10, dan seterusnya. Tapi akhirnya singkat cerita Ayub itu bisa mengambil sikap positif. Nah itu tadi maksud kalau bicara para pemenang, Ayub ini termasuk pemenang karena menghadapi dahsyatnya pencobaan yang luar biasa dan pergumulannya panjang banget gitu ya. Tapi akhirnya dia menang secara pribadi dulu setelah bertemu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nah ketika dia menang secara pribadi, baru proses pemulihan terjadi dan dahsyat sekali juga pemulihan. Jadi kalau mengalami hal seperti itu ya nggak didukung ya Ayub itu nggak didukung sama istrinya ya.
Tapi kita bisa nah, Ayub pasal 42 ada perbedaan beberapa hamba Tuhan. Saya percaya bahwa karena kata yang digunakan itu lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, saya percaya Ayub pulih dengan istrinya lagi. Tapi ada pendeta lain yang berkata bahwa istri di pasal 42 itu istri yang berbeda. Tapi ya dasarnya nggak ada yang tafsir, ya hanya tafsir. Tapi saya percaya karena kata yang digunakan adalah lalu Tuhan memulihkan. Memulihkan itu artinya kembali seperti dulu. Jadi Bapak Ibu yang ada masalah ya, yang berat, yang tidak seperti saya suami istri sehati gitu ya. Jadi Ayub tuh saling menyalahkan. Tapi kita harus jadi Ayubnya dalam arti ya bukan mengalami seperti yang Ayub, tapi sikapnya ini loh, dia tetap akhirnya itu dia pegang Tuhannya. Jadi dia pegang Tuhannya. Jadi itu yang tidak mudah, tapi saya yakin pasti kita akan bisa melewati hal ini ya. Oke, Tuhan. Artinya kita